Saya Joseph Paul Sang, saya apologet Kristen. Mengapa saya melakukan diskusi apologetik ini? Karena banyak gereja-gereja hari ini tidak biblikal, malah justru melakukan ritual-ritual yang sama sekali tidak didukung secara biblikal. Dan ini yang harus kita mulai jujur kepada diri sendiri. Apakah gereja kita ini sudah biblikal atau tidak? Di dalam pengantar kemarin saya ada sebutkan bahwa gereja Katolik itu ternyata merupakan adopsi inkulturasi pagan, ya. Sebenarnya sebelum ada gereja Katolik itu ada gereja Ortodoks dulu yang paling pertama, ya, dari Konstantinopel itu, dari Bizantin yang di Turki. Itu merupakan pagan Helenis. Nah, kemudian gereja Katolik Roma merupakan pagan Roma tentunya. Kemudian gereja-gereja Eropa mulai, dan itu merupakan inkulturasi dari budaya Eropa. Dan selanjutnya ada gereja Pentakosta dan gereja karismatik, ternyata itu juga merupakan inkulturasi budaya, ya, dan merupakan tradisi-tradisi, ya. Namun hari ini kita akan belajar tentang gereja yang tradisional dan gereja yang biblikal. Bagaimana kita membedakannya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, di endingnya tadi sudah kasih kesimpulan tadi bahwa gereja-gereja Katolik sampai gereja karismatik adalah gereja tradisional, ya. Dan kita akan lihat, ya, kalau kita belajar tentang gereja hari ini, maka kita harus belajar tentang misiologi tentunya, ya. Makanya saya ambilkan dari buku David Bosch, karena di semua sekolah teologi di seluruh dunia pakai David Bosch bukunya, ya. Bahkan di Satya Wacana juga pakai David Bosch, STT Jakarta pakai David Bosch walaupun mereka liberal. Di sini saya lihat waktu saya ke Jerman, saya belajar teologi, saya juga kaget ternyata mereka pakai David Bosch. Loh, mereka pakai David Bosch. Jadi saya tanya teman-teman di Amerika pakai David Bosch, saya tanya teman-teman di Belanda pakai David Bosch. Jadi cukup terkenal sekali. Misiologi adalah sebuah studi aktivitas penyelamatan dunia oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan membawa kerajaan Allah, itu garis bawahi, ya, ke dalam dunia. Itulah misiologi, ya. Jadi kita tahu bahwa misi awalnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus membawa Malkut Elohim ke Haaretz, kerajaan Allah dibawa ke dunia. Basilio Toteo, ya, dibawa ke globe. Seperti itu, ya. Simpel sekali misiologi. Nah, dalam proses membawa Basilia Tauteo atau Malkut Elohim atau kerajaan Allah ke dalam dunia ini, maka melewati proses yang sangat panjang sekali yang kita bisa ringkas dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta gereja mula-mula dan refleksi kita hari ini. Nah, kita lihat misi di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatannya daripada aku sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi itulah misinya, ya, keselamatan bagi seluruh dunia. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka harus dikembalikan, ya, misi yang awal. Misi yang awal adalah menghadirkan kerajaan Allah ke dalam dunia. Nanti di ending, di kesimpulan saya akan bacakan di Kejadian 1 ayat 1, ya, dan Kejadian 1 ayat 25. Nah, kemudian dari ayat tadi, maka David Bosch, dan saya setuju, ya, adalah menyimpulkan dalam Perjanjian Lama misi dari Yehova adalah bahwa Tuhan Yehova adalah memberitakan nama Yehova yang bertindak untuk melawan ilah-ilah yang hierofanis atau animisme dinamisme, itu gampangannya seperti itu, ya.
Kemudian Allah sebagai Allah covenant hari ini dan di masa mendatang harus diberitakan turun-temurun. Allah yang memiliki Israel sebagai pelayan, melayani yatim piatu, janda miskin, orang asing. Ya, selalu ada itu ya. Ulangan 15, maka tidak ada orang miskin di tengah-tengah kalian. Itu satu perikop ceritanya, saya cuman kesimpulannya satu, maka tidak ada orang miskin di tengah kalian. Kisah Rasul 4, kesimpulannya saya cuma satu, maka tidak ada yang kekurangan di tengah jemaat itu. Kisah Rasul 4 itu ya. Jadi Kisah Rasul 4 adalah penggenapan dari ulangan, saudara nanti baca ulangan 15 dan Kisah Rasul 4 ya. Sama temanya, tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang miskin, atau tidak ada orang kekurangan. Nah, itu ya, ini saudara ingat-ingat ini. Mengapa? Karena hari ini gereja faktanya gagal melakukan ulangan 15 dan Kisah Rasul 4. Ya, justru di tengah gereja, pendetanya naik Mercedes-Benz, naik BMW seri 7, naik mobil mewah, naik limosin, jemaatnya kelaparan, bahkan besok mau makan apa nggak ngerti. Itu fakta yang terjadi. Ya, ulangan 15 dan Kisah Rasul 4. Kenapa saya tidak kasih ayatnya? Supaya saudara cari ayatnya, supaya baca satu perikop. Ya. Dan itulah yang terjadi di dalam gereja. Fakta Israel akhirnya tidak melakukannya. Firman Tuhan, bangsa-bangsa menantikan dan menaruh kepercayaan kepada Yehova. Itu dari Yesaya, di Mazmur, banyak sekali ya ayat seperti itu ya. Bangsa-bangsa itu menunggu-nunggu. Tindakan Tuhan membawa bangsa-bangsa masuk ke Israel untuk memuliakan nama Yehova. Ya, waktu Israel dikirim ke Mesir 400 tahun, waktu Israel dikirim ke Babel dan Media Persia 70 tahun, bahkan ketika orang Yunani, bangsa-bangsa mengakui Yehova adalah Elohim, El Shaddai. Ya. Yang lucunya, ketika orang Israel di Mesir, maka Yehova menunjukkan, Tuhan Yehova menunjukkan kuasanya. 10 tulah yang ada di Mesir itu adalah mewakili 10 dewa Mesir. Ditunggang balikan dan ditunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir tidak berdaya. Cerita itu tenar sampai ke zaman Raja Ptolemy di Alexandria, Mesir juga ya. Sehingga dia suruh panggil 72 penatua Yahudi, disuruh nulis tentang Musa. Ya, jadilah Septuaginta tahun 300 sebelum Masehi. Karena disitulah Tuhan Yehova menunggang balikan dewa-dewa Mesir. Di Babel bahkan Nebukadnezar akhirnya memaklumkan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya Daniel. Semua disuruh nyembah Tuhannya Daniel. Justru ketika orang Israel bangsa pilihan gagal, orang kafir ini, si Nebukadnezar ini yang memaklumkan Tuhan, karena Nebukadnezar kan ini kan penguasa bangsa-bangsa. Dia dihantam semua bangsa-bangsa, dia taklukkan banyak bangsa-bangsa. Dia maklumkan bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan semesta alam. Di Media Persia, Darius juga sama ya, dia maklumkan Tuhannya Daniel ini. Sorry, tadi Nebukadnezar itu juga Sadrah Mesah Abednego waktu dia minta patungnya disembah itu ya. Media Persia juga sama, Darius juga sama. Kemudian akhirnya Kores mengirim orang-orang Yahudi ini pulang ke Yerusalem. Bahkan orang Yunani ketika datang, ketika bangsa-bangsa lain harus menyembah Alexander the Great, Alexander yang agung itu, orang-orang Yahudi diizinkan untuk hanya bersujud kepada Yehova. Ya, maka tradisi itu dijaga oleh orang-orang Farisi dan Sanhedrin sampai ke zaman Roma. Ya, makanya mereka tidak sujud kepada Roma, tidak sujud kepada Kaisar Roma, tidak sujud kepada dewa-dewa Roma, diizinkan, sementara bangsa-bangsa lain sujud. Itu seperti itu. Itu ceritanya panjang dan menarik sekali kalau kita bahas ya. Nah, intinya di dalam perjanjian lama akhirnya toh Israel gagal, ya, orang Yahudi gagal. Dan Yesus datang ke dunia. Yesus, pertanyaannya apakah di dalam Yesus datang itu untuk orang Israel atau dunia? Dan ini yang kemudian juga dipertanyakan oleh orang Muslim. Tetapi pada faktanya
Yesus memang hanya keliling di wilayah Yehuda dan sedikit Samaria. Dan iman non-Yahudi itu mencengangkan Yesus. Tentu perempuan Sirofenisia di Matius 15 ayat 8, juga perwira Roma ya, Matius 8 ayat 10. Iman seperti ini nggak ada di kalangan orang Israel. Yesus bilang begitu. Terus perumpamaan Yunus, Yesus kasih kepada orang Israel, kepada generasi ini tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus. Tanda Yunus itu Yunus mempertobatkan orang-orang kafir, bukan orang Israel, tapi orang Niniwe, orang-orang Syria, ya orang-orang pagan yang bertobat. Itu di Matius 12. Kemudian perumpamaan pesta raja-raja dari bangsa-bangsa, dari dipanggil semua dari bangsa-bangsa, diundang ke dalam pesta raja. Ya, sementara anak-anak kerajaan enggak. Allah sanggup membuat batu jadi anak-anak Abraham. Jadi bukan hanya orang Israel saja, tapi batu-batu yang lain pun dibuat jadi anak-anak Abraham. Dan kerajaan Allah dipindahkan dari Israel ke bangsa lain. Itulah faktanya. Dan di dalam pelayanan Yesus dan pemerintahan Allah atau Malkut Yehova atau Malkut Elohim, Basilia atau Theo, dalam Kisah Rasul 1 ayat 6, ketika para murid ingin menjadikan Yesus sebagai raja jasmani dan politis, ya. Tapi Yesus berkata, kerajaanku bukan datang dari dunia ini. Kamu tidak perlu tahu kapan dan waktu dan saatnya. Karena kerajaan Allah telah datang dan akan datang, Lukas 17 ya. Ungkapan datanglah kerajaanmu adalah bentuk perlawanan. Subversif. Jadi waktu orang-orang Yahudi itu, orang buta itu berseru-seru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, itu subversif ya. Karena kalau bilang Yesus anak Daud itu berarti sama saja kita sama saja kita berkata hidup DNID. Oh, itu bahaya sekali di Indonesia, bisa diciduk itu, ya.